penting. Nggak boleh bercanda berarti. Serius. Ya baik. Jadi Pak, yang saya pahami tadi dari berarti bab 2 dan bab 3, ini kita bicara tentang teori atau konsep yang ideal ya Pak ya? Betul. Ya. Dan poin kedua yang saya tangkap adalah bagaimana memisahkan dari judul kita tadi itu, membagi dua bagian mana faktor X yang harus dibahas di bab 2 dan faktor Y yang dibahas di bab 3. Jadi begini, dalam konteks yang diteliti itu kan memang kita kan kalau Bu Dwi kan mau menemukan sebuah konsep, ya, maka nanti di bab 4-nya ya konsep yang akan ditemukan itu diskusinya seperti apa. Nah itu bisa saja dari mungkin dari teori-teori ideal yang kemudian dibahas pemaknaannya di bab 2, kemudian di bab 3, nanti di bab 4 itu bab 2 dan bab 3 itu kemudian disatukan dan dianalisa seperti itu, bisa ditambah dengan misalnya tadi ada ide-ide yang ingin mencari data di lapangan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi konteks mencari data di lapangan itu dalam rangka memperkuat ide-ide yang Ibu tawarkan, yang ada di bab 2 dan bab 3, yang kemudian mulai dimunculkan, mulai difokuskan di bab 3-nya, di bab 4-nya. Betul, kira-kira gitu. Jadi sebelum di bab 4, tadi saya mau yang itu Pak, yang kesimpulan saya yang di nomor 2 tadi, bahwa kan kita ini itu tadi antara membedakan waktu kita skripsi dengan sekarang ketika memisahkan gini ya, di lapangan itu misalnya begini, antara yang Bapak sebutkan efektivitas pemimpinan tadi ya. Nah ini kadang sering terbalik ya Pak ya, kalimat kata depannya itu yaitu efektivitas pembelajaran itu justru jadinya di bab 2 gitu. Nah, berikutnya empati justru di bab 3-nya. Nah, ini bagaimana kita dengan cepat bisa melihat bahwa ini loh yang harus dibahas duluan di bab 2, kepemimpinan empati itu gitu ya, baru nanti di efektivitas nomor 2. Itu yang akhirnya pertanyaan saya tadi, bagaimana membagi dua judul itu menjadi bab 2 dan bab 3 menjadi konsep ideal. Nah, itu satu. Yang terakhir yang untuk di bab keempat, kesimpulan saya bahwa bagaimana bab 4 ini nanti dijadikan dibagi dua secara garis besar. Yang pertama menganalisa kejadian di lapangan atau kondisi kekinian yang itu dijadikan masalah. Lalu di bagian berikutnya itulah solusi atau ide-ide atau tawaran konsep yang kita tawarkan gitu Pak ya. Kurang lebih di bab 4 saya menggambarkannya begitu. Nah, tapi yang pertanyaan yang sebelumnya itu Pak, sering agak terbalik gitu Pak, memilah mana dijadikan bab 2, mana dijadikan bab 3 dalam hal membedah konsep idealnya dulu gitu. Baik, terima kasih Bu. Pertama begini, berpikir itu dari yang kalau di penelitian kualitatif itu kan yang mudahnya kan begitu ya, mengumpulkan hal-hal yang terpisah untuk lebih fokus menjadi besar. Nah, tapi dalam konteks membahas subbab, subbab itu berarti caranya cari mana yang lebih luas pembahasannya, mengarah kepada fokus yang ingin kita cari. Nah, itu dulu. Jadi yang dari yang besar luas mengkerucut. Ya. Jadi kalau di tempatnya Bu Dwi tadi, punya Bu Dwi misalnya model pembelajaran jarak jauh pelajaran tahfidzul Quran pada pendidikan Islam anak usia dini misalnya. Nah ini kan nanti mengkerucutnya adalah mencari model pembelajaran jarak jauh, ya kan? Nah itu yang lebih mengerucut. Jadi
Ibu harus pertama kali berarti gambaran seperti apa sih piaut itu lebih umum. Nah, kemudian nanti diarahkan ke berikutnya, misalnya dari gambaran umum piaut itu, nah model-model pembelajaran yang ada di piaut, nah itu kan nanti lebih mengarah lebih spesifik. Dari situ nanti, oh ternyata dalam masa-masa yang seperti ini, pandemi ini, kita dihadapkan oleh situasi yang harus tidak bisa ketemu secara langsung dalam dekat, sehingga perlu memaknai bagaimana dekat yang tidak langsung, tetapi konteks karakteristik piautnya masih ada, gitu. Dan keceriaan mereka ada, dan jarak jauhnya itu tetap ada. Karena kalau yang saya pahami, pembelajaran jarak jauh itu sesungguhnya bukan sekedar seperti ini, ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu bagaimana membelajarkan peserta didik mampu mandiri dalam belajar. Nah, tapi konteks PAUD kan tidak mudah, karena anak PIAUD itu misalnya masih butuh dilatih tentang kemandiriannya. Ini unik sekali. Jadi judul Ibu ini unik dan menurut saya perlu effort yang besar ya. Nanti penilaian itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti ada wawancara, ada pengamatan langsung, itu tidak harus dipisahkan karena itu akan memperkuat analisa-analisa di bab 4. Tetapi justru yang perlu dipisahkan itu, Bu, nanti adalah implementasi. Yang saya maksud begini teman-teman sekalian semuanya, bedakan yang dimaksud implementasi itu adalah implementasi kebijakan dan implementasi yang dibuat oleh Bu Dwi. Kalau penelitian saya tentang implementasi kebijakan yang Bapak Ibu mungkin kemarin sudah saya contohkan ya, misalnya buku ini. Nah, ini implementasi kebijakan. Kalau ini saya meneliti kebijakan yang sudah ada, kemudian diteliti bagaimana pelaksanaan di lapangan, terlaksana atau tidak. Nah, itu implementasi yang dimaksud di sini. Tapi implementasi yang saya maksud dengan tulisan-tulisan teman-teman nanti, termasuk tulisannya Bu Dwi ini, yang menulis konsep. Nah, itu yang dimaksud di situ implementasi adalah bagaimana konsep yang digagas oleh peneliti itu bisa diimplementasikan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai siapapun peneliti, penulis itu membuat konsep yang melangit. Nah, sedangkan yang melaksanakan manusia-manusia bumi seperti Pak Habibie. Ya, maka perlu ada subbab khusus bagaimana konsep yang nanti sudah ditemukan itu, kemudian ini bisa diterapkan itu seperti apa. Nah, kira-kira gitu. Gitu ya.